السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu damai Nusaku yang saat ini disiarkan secara langsung dari Masjid Baitur Rahman, Bukit Cinere Raya, Depok. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam rangka kesempatan kali ini masih di bulan Maulid Nabi, kita akan mengangkat tema berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW adalah teladan yang terbaik yang akan disampaikan oleh guru-guru yang telah hadir bersama kita, Ustadz Azhari Nasution dan Ustadz Arifin Nugroho. Seperti biasa, pemirsa, bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan tentang tema kita, kami undang Anda untuk mengirimkan melalui Instagram di @damai_tv1 dengan hashtag teladan terbaik. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarong Wadimor, tentu sarong kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ya maba'ad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah, serta pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada. Masya Allah, kita sudah masuk di bulan Rabi' al-Awwal. Bulan di mana semua dari kita kembali mengenang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita perlu tahu dalam hidup ini nikmat terbesar adalah nikmat apa kira-kira? Nikmat iman, nikmat Islam. Tapi kita juga perlu tahu bahwa kita ini mampu iman dan Islam dengan baik karena perantara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perantara nikmat terbesar yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Manusia itu kalau mengikut syahwat, kalau mengikut nafsu, maka pasti dia inginnya bebas. Betul apa betul? Itu manusia kalau ngikut nafsu, kalau ngikut syahwat. Makanya kalau kita lihat betapa banyak penyimpangan-penyimpangan, asal muasalnya adalah manusia itu sendiri. Bayangkan, sebelum Nabi Muhammad SAW lahir,
Itu di seputaran Jazirah Arab, bahkan di Jazirah Arabnya sendiri, seluruhnya nyembah berhala, nyembah matahari, nyembah api, nyembah roh, semua begitu. Ini menunjukkan bahwa manusia bawaannya kalau ngikut nafsu, kalau ngikut syahwat, maunya bebas. Coba bayangkan, kalau tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gimana caranya kita nyembah Allah? Bingung apa bingung? Coba, nggak ada Nabi yang memberikan arahan pada kita, sekarang bingung kita mau menyembah. Makanya banyak manusia sebelum lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa itu semuanya bingung. Termasuk diantaranya ada satu tokoh Mekah, namanya Amru bin Luhai dari Bani Khuza'ah ini. Bukan Quraisy. Kala itu dia jadi pimpinan Mekah. Kurang lebih ya sekitar 200 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Dia jadi pimpinan Mekah. Begitu dia lagi jalan menuju ke Romawi, dia jumpai di Romawi kala itu sedang paceklik. Belum turun hujan, lama. Akhirnya di antara mereka, kebiasaan mereka, itu kalau model seperti itu dia sembah berhala. Dia bikin patung, dia sembah. Begitu disembah, ujian Allah turun, hujan datang. Amru bin Luhai melihat, wah hebat banget itu. Berhala yang disembah langsung bikin turun hujan. Amru bin Luhai tanya sama pimpinan mereka, boleh nggak nih patung saya beli? Saya beli, mau saya bawa ke kampung saya di Mekah. Sama petingginya bilang, nggak usah pakai dibeli, bawa aja ini patung, mudah-mudahan bisa bawa kebaikan buat kampung kamu. Wah seneng ini Amru bin Luhai, dia bawa patungnya. Itu patung pertama yang diletakkan di dekat Ka'bah, namanya Hubal. Makanya orang ini adalah pertama kali orang yang bawa berhala datang ke Mekah, sampai nanti ketika Nabi Muhammad SAW lahir, di Ka'bah 300-an berhala ada di seputaran sana. Menunjukkan apa? Bingung manusia kalau nggak ada petunjuk, bingung. Jangan kita bicara bagaimana kita menyembah Rabb semesta alam. Kalau nggak ada tuntunan Nabi, kita diminta makan aja pakai kanan atau kiri, bingung kita. Kanan apa kiri ya? Bingung. Ya. Mau masuk kamar mandi, kanan apa kiri ya? Bingung. Mau bakti sama orang tua, bingung. Nolong sesama, bingung. Andai tidak diturunkan Nabi, maka manusia semua dalam kondisi bingung. Maka tanpa terasa bahwa kehidupan kita ini, dari nilai ibadahnya, muamalahnya, sampai pada hal yang kaitan dengan akhlak, itu semua mengikut pada arahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi dibaca dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah nyata dan jelas bagi kalian dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah contoh yang baik. Maka bergembira sekali ketika kita masuk di bulan ini dan mengingat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan rahmatnya, berikan kasih sayangnya kepada kita, karena Allah ciptakan, Allah utus pada kita Nabi akhir zaman, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tidak bingung. Kalau tidak ada panduan yang disampaikan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bingung. Ibu-ibu bingung mau pakai pakaian model apa, bingung. Bapak-bapak juga begitu, bingung. Ini mau yang ditutupin mana, yang ditutupin, bingung. Tapi karena ada arahan, sudah diberi panduan, oh begini caranya. Bermuamalah bingung, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Tapi karena ada apa yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW, jadi tahu ini halal, ini haram, ini baik, ini tidak. Ini yang perlu untuk disyukuri, bahwa adanya kita saat ini sehingga bisa begitu mudah menjalani kehidupan, karena Allah kirimkan rahmatnya berupa Nabi akhir zaman, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih Kiai, pemirsa yang dirahmati Allah.
sangat jelas sekali bahwa ketika manusia hidup tanpa petunjuk bisa dipastikan cenderung liar. Bahkan di dalam Al-Quran Allah menegaskan manusia seperti ini tidak lebih baik daripada binatang. Disinilah pentingnya manusia membutuhkan model yang diridhoi oleh Allah. Bukan model di antara kita sendiri. Siapakah dia? Dia adalah Nabi Muhammad SAW. Bagaimanakah sesungguhnya sosok daripada Nabi yang kita cintai ini? Insya Allah Ustadz Azhari Nasution akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku. Dalam segmentasi berikut ini Ustadz Azhari Nasution akan menjelaskan kita bagaimanakah sesungguhnya sosok Rasulullah sebagai tauladan yang terbaik. Bukan yang baik tetapi tauladan yang terbaik yang hingga kini patut untuk kita ikuti. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ustadz Arifin Nugroho yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, Mas Agung, pemirsa Damai Indonesiaku TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Kalau kita simak tadi ayat yang dibaca oleh qori kita, ini ayat populer sekali kalau kita sedang berbicara tentang topiknya menyangkut Nabi, mesti ayat ini yang digunakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah. Itu paket lengkap tuh. Uswah hasanah. Sebab tidak semua uswah itu hasanah. Ada juga uswah yang sayyi'ah. Ada orang yang mengidolakan sosok teladannya, kuduahnya, role modelnya, bukan uswah hasanah tapi uswah sayyi'ah. Betul? Karena itu satu paket, uswatun hasanatun. Menjadi naat dari uswah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya pengen balik untuk kita sama-sama apa sebenarnya hakikat dari uswah. Benar nggak sih kita ini sudah menteladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Uswah itu menurut pakar bahasa Al-Quran, misalnya Imam Raghib Al-Asfahani dalam Mu'jam Raghib itu, beliau katakan uswah diambil dari kata asa, ya'su, yang makna asalnya adalah islahul jurah, memperbaiki luka. Itu makna asal uswah itu. Pelipur lara, orang yang memperbaiki luka, orang yang menghibur, itu makna asal uswah. Makna asal ini kemudian bergeser dari pelipur lara menjadi kuduah, teladan. Boleh jadi karena ada faktor psikologis, biasanya yang diteladani itu biasanya bisa menjadi pelipur lara bagi orang yang meneladani. Paham Bu? Pak, masuk? Ini sekarang jumlah follower terbanyak, saya searching tadi. Cristiano Ronaldo, 300 juta followernya. Ada The Rock, 2,5 juta. Selena Gomez. Ibu-ibu tahu? Nenek-nenek jangan tahu, makin rusak nanti. Ya, jangan ya. Saya pengen bilang begini itu. Uswah-uswah yang di luar sana itu belum digaransi sama Allah bahwa ini hasanah atau tidak buat kamu, buat kita. Tapi yang sedang kita perbincangkan ini digaransi oleh Allah. Laqad, ada harfu tahqiq di sana. Benar-benar bahwa pada diri Rasul ini ada uswah, ada pelipur lara. Kenapa kita suka ngefans sama public figure ini, public figure itu, yang ABC, yang viral-viral? Kenapa kita suka nontonin dia, ngefans sama dia? Ustadz, karena dia itu kalau aku tonton bisa ngehibur saya, bisa jadi mood booster buat saya. Kenapa itu tidak kita jadikan Nabi sebagai pelipur lara kita?
Boleh jadi tokoh-tokoh yang kita kagumi itu bisa menyenangkan kita, tetapi hanya berhenti pada sifat yang bersifat fisik. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah sosok yang mampu menjadi pelipur lara, bukan hanya yang zahir tapi ruhaniyah kita. Jadi kalau dikatakan sudah ada pada diri Nabi itu uswatun hasanah, apakah uswatun hasanah yang ada pada diri Nabi itu diberikan kepada semua orang beriman? Gimana kira-kira jawabannya? Enggak. Karena itu ayat itu harusnya kita lihat sampai akhir. Jangan kita putus. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kata Al-Baghawi dalam tafsirnya, orang-orang yang diberikan uswah, diberikan sensitivitas bisa menguswahi, meneladani Nabi, itu enggak semua. Sambungan ayatnya yang berbunyi liman kana yarjullah sampai akhir itu bentuk dari takhsis ba'da ta'mim lil mu'minin. Tadi umum ayatnya. Dalam diri Rasul ada uswah hasanah loh, umum. Buat siapa ya? Kata Al-Baghawi dalam tafsirnya, seolah-olah ayat itu mengatakan annal uswata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Enggak semuanya bisa dapat uswah Nabi. Enggak semuanya bisa sensitif menguswahi Nabi. Tidak semuanya bisa terobsesi menjadikan Nabi sebagai pelipur lara. Enggak semua. Kita pusing, galau ibu-ibu. Banyak kerjaan, tugas, tanggung jawab di rumah. Ya bapak-bapak cari nafkah dan lain-lain. Kadang-kadang konflik suami istri. Kalau kita ini hiruk pikuk di ibu kota. Gimana ya caranya biar tenang? Kata Nabi, arihna bis shalah. Tenangin diri dengan sholat. Bisa gak kita menguswahi cara Nabi, tips, treatment yang diberikan Nabi untuk menenangkan batin itu dengan sholat? Bisa gak? Berat kalau bukan bagi orang yang satu. Liman kana yarjullaha. Dia hanya mengharap rahmat dari Allah. Kalau mengharapnya yang lain-lain, obsesinya yang lain-lain, ngapain udah galau disuruh sholat, udah ke clubbing aja, kumpul aja sama teman, arisan apa kek, sholat biar aja tinggal, betul? Itu karena tidak mengharap rahmat Allah. Siapa lagi yang diberikan sensitivitas bisa menguswahi Nabi? Liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Dia mengharap prestise, balasan dari Allah Subhanahu wa taala menyangkut amaliyahnya yang sudah mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi? Wa dzakarallaha katsira, dan dia yang senantiasa mengingat-ingat Allah. Mengingat-ingat Allah maknanya mengingat semua objek yang bisa menghantarkan kita mengingat Allah. Apa aja? Mengingat Nabi, maulid, ia juga mengingat Allah. Karena dengan mengingat Nabi bisa menghantarkan kita mengingat Allah. Mengingat mati, yang mengingat Allah. Karena dengan mengingat objek mati bisa menghantarkan kita mengingat Allah. Apa saja objek yang bisa menghantarkan kita mengingat Allah, itu adalah zikrullah. Nanti kita akan lanjut bagaimana selanjutnya kita menguswahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala nabi. Baik, terima kasih Ustadz, pemirsa yang dirahmati Allah. Insya Allah untuk melengkapi tema bahasan kita akan segera menjawab pertanyaan Anda selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang tentu saja mengangkat tema yang sangat menarik sekali dengan kaitannya antara bulan kelahiran Rasulullah SAW, dan alhamdulillah telah terkumpul beberapa pertanyaan. Kita lanjutkan lagi penanya berikutnya, Ibu Rusliah, silakan. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi disampaikan oleh Ustadz sangat menarik sekali. Sekarang pertanyaannya, kalau kami sebagai guru, ya Pak Ustadz, kita tahu pendidikan agama di sekolah ini semakin berkurang jamnya, ya. Bagaimana untuk bisa membangun uswatun hasanah di dalam diri siswa-siswa kita dalam kehidupan mereka sehari-hari?
Nah ini yang dengan adanya jam mengajar pelajaran agama yang semakin berkurang, sementara di luaran sana belum tentu semua siswa kita selalu mengikuti majelis taklim atau pengajian atau apapun yang semakin berkurang. Mereka berinteraksi di dalam membangun keagamaan mereka. Baik. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rusliah, silakan Ustadz Azhari. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Salam hormat untuk semua guru yang ada di tanah air kita ini. Mudah-mudahan senantiasa diberikan lipat ganda keberkahan dan pahala. Ini PR kita semua Bapak Ibu, baik guru dalam arti definitif, guru yang ada di sekolah maupun guru sebagai orang tua di rumah. Disinilah mungkin buah dari keteladanan. Dan inilah yang menjadi PR kita krisis keteladanan. Kita berharap misalnya di semua lembaga pendidikan itu tidak hanya berkutat di perihal-perihal yang sifatnya teori, kognitif siswa, tapi juga bagaimana afektifnya terbangun. Prakteknya, ada praktikum ibadah, ada praktek-praktek keseharian yang sejalan dengan syariat agama, dan itu penting menurut saya. Ada hafalan surah itu penting, tetapi bagaimana kemudian mentadaburi surah itu, lalu mengamalkan sepotong demi sepotong ayat-ayat yang dikaji, itu menurut saya baik. Jadi tidak hanya berhenti pada kognitif, tapi juga afektif. Kita lihat bagaimana misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berkomunikasi dengan anak-anak. Ada seorang anak-anak ya ketemu sama Nabi. Ya, ini sahabat junior lah ketika itu. Hei, kata Nabi, kamu lagi apa? Mana burung kamu? Jadi anak ini punya hobi bermain burung gitu. Tapi Nabi tidak terus lantas cerita hal yang rumit sama anak ini. Udah sholat belum? Lagi puasa enggak hari ini? Enggak, yang ditanya Nabi hobinya dulu. Burung kamu mana? Biasanya bawa burung, mana burungnya? Artinya guru-guru juga harus terus belajar. Ya, saya itu ya walaupun misalnya basic saya agama, tapi untuk mendidik anak itu saya ikutin itu akun-akun parenting. Saya butuh informasi itu. Bagaimana cara mendidik anak? Ya kita harus terbuka dengan semua metode. Sampai siswa kita itu benar-benar menjadi orang baik, tidak harus kemudian mengkultuskan satu metode. Apapun metodenya kalau itu baik, saya kira tidak ada masalah. Nah, dan di Islam itu banyak sekali histori, banyak sekali sejarah-sejarah yang menunjukkan bagaimana metode mengajar dan lain-lain. Jibril sendiri ketika mengajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Iqra ma'ana biqari. Saya nggak bisa baca, walaupun banyak tafsir dari para ulama. Ada yang mengatakan ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Tapi ada yang mengatakan apa yang saya baca dan lain-lain. Tapi kita nggak mau bahas ke sana. Ma'ana biqari, lalu Nabi nggak membaca. Apa yang dilakukan Jibril? Memeluk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iqra, nggak bisa. Dipeluk lagi sama Nabi. Populer ya Pak ya, riwayatnya populer ya di Bukhari dan Muslim. Apa hikmahnya kalau kita tarik ke metode pendidikan? Kalau siswa, anak tidak bisa mengikuti pelajaran kita, jangan tinggalin, jangan bully, jangan sumpah serapahin, peluk, rangkul dia. Bagaimana ketika Jibril alaihi salam ya menitahkan Iqra kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kata Mbah Mun itu, bisa dan tidaknya murid itu bukan persoalan orang tua, itu persoalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu persoalan Allah Subhanahu Wa Taala. Guru mengajar saja yang baik, memberi teladan yang baik. Persoalannya kita krisis keteladanan, hanya fokus pada kognitif, tetapi lemah dari sisi afektif. Persoalan kita hari ini adalah ketika kita punya anak, punya siswa, punya anak kandung, itu lebih apik, lebih lincah, lebih fasih goyangan TikToknya ketimbang gerakan sholatnya. Kan gawat itu sudah. Padahal teladannya sallu kama ra'aitumuni usolli. Iya kan? Tetapi malah gerakan TikToknya lebih lebih fasih, itu tiap hari latihan. Tapi sholatnya, ini bukan aplikasinya yang salah. Tentu aplikasi itu netral, tergantung kita yang menggunakannya.
Tetapi kalau ini tidak ditanamkan nilai-nilai agama sebagaimana dan sepantasnya kita harus menggunakan media sosial dan aplikasi-aplikasi itu, ini akan menjadi bom waktu dan dua sisi mata pisau yang pada saat yang sama bukan hanya berguna tapi bisa membunuh generasi kita yang akan datang. Jadi saya kira itu sekelumit dari riwayat-riwayat yang bisa kita contoh bagaimana Islam mengajarkan pendidikan ketika Jibril alaihissalam dan Nabi ketika berkomunikasi kepada anak-anak tidak langsung rumit-rumit tapi menanyakan hobinya apa ya. Kita bisa tanyakan lewat hobi anak-anak kita, lalu masuk sedikit demi sedikit ke konten pelajaran dan lain-lain. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya kami persilakan kepada Mbak Mondi. Silakan. Siapa Mbak Mondi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kita tahu bahwa Nabi itu merupakan nomor 1 dari 100 orang paling berpengaruh di dunia. Dan sebenarnya dari sampai beliau ke tahap itu, apa yang dilakukan oleh beliau dan karakteristik manusia apa yang ada dalam diri beliau sehingga itu dapat jadi inspirasi bagi manusia-manusia produktif di luar sana, Pak Ustadz. Terima kasih. Menarik sekali nih Ustadz Arifin, jadi mungkin itu buku yang ditulis oleh Michael Hart kalau nggak salah di situ. Beliau bukan seorang muslim, orang bule, tetapi menempatkan Rasulullah di peringkat yang paling atas. Silakan Ustadz. Iya, kalau kita bicara kira-kira apa yang membuat beliau itu sampai menjadi sumber inspirasi ya. Yang utama karena beliau adalah pilihan Allah. Dan beliau dibimbing oleh wahyu. Memang beliau dibimbing oleh wahyu turun. Tapi bukan berarti melepas kita seolah kita tidak mendapatkan bimbingan wahyu. Maka kenapa Nabi SAW menegaskan, kalian tidak akan sesat selama kalian memegang 2 perkara. Di antara 2 perkara itu adalah Al-Quran dan sunnahnya. Dan ternyata bimbingan yang diberikan kepada beliau membuat beliau menjadi manusia yang mampu menginspirasi bahkan orang-orang yang non-muslim. Dan itu bukan hanya di zaman sekarang, di zaman dahulu kala. Betapa banyak di saat Nabi SAW ya, setelah Amul Wufud itu, banyak orang datang itu berkabilah-kabilah. Ketika berkabilah-kabilah beliau datang, ya orang-orang itu datang menyatakan keislamannya. Bimbingan wahyu. Nah tinggal kita sekarang bagaimana melihat lebih dalam lagi. Ya tentu memang tidak cukup waktu ketika kita membahas tentang bagaimana suri tauladan Nabi sehingga bisa menjadi orang yang seperti itu hebatnya, banyak sekali. Minimal kita mampu untuk bisa melihat dari beberapa jalan atau model hidup beliau. Ya. Beliau mampu untuk bisa membuat seseorang itu luluh hati karena akhlaknya. Di antaranya contoh, banyak sekali beliau itu mengikat tawanan di masjid. Jadi kala itu nggak ada penjara Pak. Di zaman Nabi Muhammad ketika di Madinah itu kalau ada tawanan ya diikat begitu saja. Di antaranya ada beberapa tawanan yang diikat di situ. Setelah selesai sholat biasanya Nabi datangi mereka. Padahal ini musuh-musuh yang tadinya itu mereka ingin membuat perhitungan dengan Nabi. Kalau perlu dibunuh Nabi Muhammad SAW. Tapi yang diikat itu ya. Didatangi, ditawarkan makanan yang terbaik. Bahasa kita, kamu mau makan apa? Pesan apa sekarang? Yang kamu mau kami hantarkan. Ya, mungkin dia merasa, tidak terserah mau apa. Oh hari pertama masih marah, hari kedua, hari ketiga. Tapi karena setiap hari di situ ngeliatin orang sholat, setiap hari di situ kalau ada ceramah dia dengerin, setiap hari di situ bagaimana melihat para sahabatnya. Para sahabat Nabi bersama dengan Nabi hormatnya seperti itu dan sebagainya. Dan Nabi pun memberikan seperti itu. Maka tidak sedikit dari mereka yang belum selesai masa tahanannya sudah mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, di antara sekian banyak Nabi SAW mengajarkan kepada kita bagaimana ketika kita itu berperilaku dengan akhlakul karimah. Makanya masyhur juga hadis yang disampaikan kan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku itu diutus untuk memperbaiki akhlak. Sebelum beliau itu memperbaiki akhlak, beliau menunjukkan akhlak itu kepada sahabat-sahabatnya. Maka wajar kalau beliau itu menginspirasi semua orang. Karena dari apa yang beliau kerjakan, itu betul-betul dirasakan oleh para sahabatnya. Pernah satu kesempatan Nabi sedang tidur di atas
kain lampitnya ya. Kala itu Umar bin Khattab nggak sengaja masuk. Mengetuk lalu masuk dan melihat Nabi sedang tidur. Begitu didekati, Nabi tidur itu di sebelah bahagian tubuhnya ngeplat gitu ya. Ada bekas stikernya itu, ada bekasnya gitu. Lalu kala itu Umar bin Khattab nangis di depan itu. Di depan Nabi, ya Rasul, namamu yang disebut mampu menggetarkan singgasananya Persia dan Romawi. Yang kau adalah manusia terbaik, tapi hidupmu begitu sangat sederhana. Begitu Nabi mendengar suara isak tangis itu, lalu Nabi bangun dan bertanya kepada Umar, wahai Umar, ada apa gerangan kau nangis seperti itu? Wahai Rasul, begini diceritakan. Maka Rasul mengatakan, mali wa mad dunya. Apa antara hubunganku dengan dunia? Ternyata percakapan ini itu membuat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi pemimpin modelnya juga seperti itu. Ada kisah menarik. Umar punya anak namanya Abdullah. Abdullah punya onta. Umar lagi sidak. Dia lihat, wih ini ada onta yang gemuk-gemuk banget ini. Ontanya siapa ini gemuk-gemuk ini? Enak dipandang. Orang-orang bilang, ontanya Abdullah. Abdullah siapa? Abdullah putramu wahai khalifah. Hah? Panggil dia. Begitu datang putranya, kenapa ontakmu bisa gemuk seperti ini? Jelaskan. Ya Abdullah bilang, saya nggak ada apa-apa. Saya jujur ya, saya bawa aja onta ini. Dia makan dari apa yang dimakan. Nggak ada, saya ambil hak. Kata Umar bin Khattab, tidak. Kalau bukan karena kamu anak khalifah, maka niscaya mungkin ontakmu tidak segemuk ini. Karena kamu anak khalifah, begitu ada ontakmu lewat, orang lain bilang, awas ontaknya anak khalifah, minggir ontak yang lain, minggir. Memang kamu nggak suruh minggir, tapi orang-orang lihat ontak kamu, mereka minggir, sehingga ontak kamu makan enak. Sekarang berapa awal ontak kamu? 2. Ambil yang 2, sisanya masukkan baitul mal. Masya Allah. Kenapa? Tadi. Betapa menunjukkan dari akhlak, dari kepribadian. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Kiai. Insya Allah kita masih lanjutkan lagi untuk segmentasi tanya jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan berikut akan disampaikan oleh Mbak Wulan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita menyikapi akhlak Rasulullah agar kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Azhari. Iya. Yang pertama harus kita catat bahwa Nabi akhlaknya pasti paripurna, ideal, paling bagus, itu dulu. Yang kedua, yang harus kita catat, kita butuh teladan. Karena itu kita harus mencari teladan, yaitu Nabi SAW. Semua yang ada pada diri Nabi dan mengelilingi Nabi, semuanya terpuji. Dari namanya saja, Muhammad SAW. Muhammad SAW ini kan isim maf'ul. Dari kata hammada yuhammidu tahmidan tahmidatan tahmadan muhammadan. Orang yang berkali-kali terpuji. Bukan cuma terpuji, tapi berkali-kali dipuji. Dan banyak keistimewaannya Nabi SAW. Ya misalnya kita sebagai ibu rumah tangga. Contohlah Nabi SAW dari sisi orang yang punya keluarga. Kita sebagai guru, contohlah Nabi SAW sebagai pembelajar dan pengajar. Ketika kita misalnya menjadi seorang pemimpin, jadikanlah Nabi sebagai contoh sebagai seorang pemimpin. Dalam skup yang paling kecil misalnya, Nabi itu misalnya ya, uswahnya Nabi, akhlak Nabi terhadap makanan misalnya. Ma'aban Nabi SAW qat. Nabi nggak pernah mencaci maki makanan. Kalau suka Nabi makan, nggak suka diem. Suka makan, nggak suka. Ibu, sehat bu? Masih hidup? Ibu kalau suka makan nggak? Kalau kagak suka? Suka aja kadang di komen. Kurang garam nih kayaknya. Kaldunya kurang. Ini daging rendangnya keras bener. Iya, kadang-kadang kondangan bawa temennya, kata temannya yang sebelah.
Syukur kamu dapat rendangnya, saya dapat lengkoasnya. Jadi ini trauma langganan yang punya hajatan tuh begitu kadang-kadang. Diundang salah, diomongin, gak diundang nanti didiemin. Iya. Padahal Nabi itu ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi gak pernah menghina makanan, mencaci makanan. Nabi suka makan, gak suka diem. Itu dari soal makanan. Semua yang menyangkut Nabi akhlak, sampai dalam mohon maaf peperangan juga ada akhlak di sana. Coba ajaran mana yang dalam peperangan itu ada sisi akhlaknya mana kalau bukan Islam itu? Rerantingan pohon tidak boleh dirusak. Rumah ibadah, baik ibadah umat Islam maupun di luar Islam gak boleh dirusak. Wanita dan anak-anak harus dilindungi. Itu ajaran samawi mana yang ada begitu kalau bukan Islam? Kalau bukan yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dulu di era Nabi banyak yang masuk Islam bukan karena apa-apa, karena memang melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada sahabat namanya Thamamah bin Asil. Itu pernah berniat membunuh Nabi, sudah sampai ke Madinah pengen bunuh Nabi, dan sudah banyak informan Nabi yang kasih tahu, ini ada yang mau membunuhmu wahai Rasul. Mana orangnya? Itu, panggil ke sini. Diajak makan sama Nabi, dikasih makan, dikasih pecel lele, dikasih rendang, ini kalau bahasa kitanya begitu. Itu orang udah kenyang susah bangun, niat bunuhnya udah nggak ada. Apa testimoninya? Nabi kok baik banget ya. Ditawan beberapa hari dilepasin. Sudah dilepasin balik lagi. Saya mau ketemu Nabi. Loh kenapa? Saya mau masuk Islam bersyahadat. Karena melihat akhlak Nabi SAW. Saya niat pengen bunuh. Tapi di saat yang sama saya justru bukan dibunuh. Padahal beliau tahu niat saya malah dikasih makan. Ada yang pengen mau nyelakain ibu, keluarga ibu. Kira-kira diapain nih orang enaknya bu? Kasih makan. Lauknya pisau sama silet gitu. Jadi memang susah mencontoh Nabi. Tapi kalau kita punya niat sedikit demi sedikit dari hal yang terkecil. Jangan berat-berat nyontohnya dari kecil. Bersyukur sama makanan. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang muda. Dari hal yang kecil-kecil, mudah-mudahan kita dikasih kekuatan untuk mencontoh Nabi SAW dari aspek sunnah yang skupnya lebih besar dan lain-lain. Nah Ustadz Arifin mungkin bisa menambahkan, jadi menarik sekali apa yang dipaparkan tadi, begitu agungnya pribadi Rasulullah sampai ada redaksi ala khuluqin adim. Nah ini artinya apakah ini juga berlaku bagi nabi-nabi terdahulu atau semuanya berkumpul dalam diri Rasulullah? Iya, Masya Allah ya. Kita sepakat bahwa semua para nabi itu adalah pilihan. Dari semua manusia yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih yang terbaik untuk menjadi nabi. Jadi namanya nabi itu pilihan. Pilihan betul. Di antara nabi-nabi yang ada, kita juga meyakini bahwa khatamun nabiyyin, penutup para nabi, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah yang terbaik. Tanpa kita merendahkan yang lain atau apa tidak. Tapi Nabi SAW yang terbaik di antara yang lain. Di antara terbaiknya beliau karena kumpul segala sifat baik para nabi ada pada diri beliau. Kita kenal keberanian Nabi Musa. Di situ ada pada Nabi Muhammad SAW. Kita kenal kebijaksanaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di situ ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kenal lemah lembutnya Nabi Isa alaihissalam. Di situ ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kenal sabarnya Nabi Ayub alaihissalam. Di situ ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 63 tahun Bapak dan Ibu sekalian, 63 tahun usia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari beliau lahir sampai dengan meninggal dunia, semua cerita tentang bijaksananya manusia ada di sana, sabarnya manusia ada di sana. Ya, bagaimana kalau kita tidak bicara sabar itu? Beliau belum lahir ayahnya sudah meninggal, umur 6 tahun ibunya meninggal, umur 8 tahun kakeknya meninggal.
Beliau punya 7 anak, 6 diantaranya meninggal semua sebelum beliau meninggal. Ditinggal meninggal anak itu berat, walaupun anaknya banyak. Kemarin ada jamaah saya, dia punya 8 anak Ustaz. Meninggal 1 isi takziah. Saya bilang gak usah nangis teruslah, kan meninggal 1 masih ada 7. Dia langsung marah, dibilang begitu. Emang sendal Ustaz gitu ya. Tapi itulah dia, Nabi SAW sabarnya ada di sana. Ya. Bagaimana kondisi beliau yang begitu berat ketika mengawali dakwah 13 tahun di Mekah. Tidak ada manusia yang sesabar itu. Dilempar sampai sekujur tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki merah darah ketika berangkat menuju ke Taif. Datang malaikat gunung minta izin. Wahai Muhammad, aku sudah minta izin pada Rabbku, kalau boleh aku angkat 2 gunung ini untuk aku timpakan kepada penduduk Taif. Kata Nabi apa? Itu untung bukan kita. Kalau kita, jangan cuma 2 gunungnya lah. Kalau bisa semua gunung-gunung dia timpa. Nabi, hum qaumun la ya'lamun. Mereka orang yang tidak tahu. Aku hanya mendoakan agar ada dari keturunan mereka orang-orang yang nanti mentauhidkan Allah. Masya Allah. Ya, tadi yang seperti yang disampaikan oleh Ustaz Azhari, ada orang mau bunuh dikasih makan. Ini ada orang mau berlaku buruk didoain. Kita juga ada orang yang berlaku buruk ke kita, kita doain juga ada. Cuman kita doainnya supaya, nah itu dia masalahnya. Begitu ketemu sama dia kita doain, ya Allah kok masih hidup ya Allah. Ya begitu. Kok masih ketemu lagi? Kok masih ketemu lagi gitu. Nabi enggak. Baik. Ya Allah luar biasa. Terima kasih Ustadz Arifin dan Ustadz Azhari yang telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa sekali, dan ini menjadi peringatan bagi kita untuk terus menerus tanpa pernah lelah meneladani akhlak Rasulullah. Kita tahu saat ini kita berada di bumi ladang ujian di mana kita dihadapkan begitu banyak model-model, tetapi ternyata karena rahmat Allah, Allah menurunkan model yang terbaik yang wajib kita ikuti. Dialah Nabi Muhammad SAW. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah dan Manusantu untuk kesempatan hari ini, dan bagi Anda yang ingin menyaksikan kembali tayangan ini, Anda bisa menyaksikan melalui channel YouTube Agung Izul Haq dan kerabat kerja Damai Nusaku serta pendukung acara ini Sarung Wadimor. Tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita sama-sama menundukkan hati bermunajat kepada Allah agar kita semua yang hadir di sini dan yang menyaksikan acara ini mampu untuk bisa menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita, sehingga insya Allah nanti kita berkumpul kembali dengan beliau di surganya kelak. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.